Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh sama-sama datang lagi pada Tuhan, menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita mau sama-sama bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Kita mau bersyukur buat kasih Tuhan yang ajaib, yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita sampai hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, sebab Engkau Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang selalu ada dalam hidup kami. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Kami bersyukur buat sepanjang malam tidurnya yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada-Mu. Kami bersyukur kami boleh mengawali hari yang baru yang kami jalani hari ini bersama-Mu. Dan sepanjang hari ini, penyertaan-Mu yang ajaib, pemeliharaanmu yang sempurna menjadi bagian dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur buat segala-galanya yang Kau nyatakan bagi kami. Semua yang terbaik yang Kau berikan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan,
tanganmu dan perbuatanmu yang ajaib. Bapa, Engkau baik, Kau sungguh baik. Kau sangat baik, Kau selalu baik, selamanya Kau baik. Terpujilah namamu, kami sembah, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan, kami muliakan, kami agukan. Terpujilah namamu. Kami bersyukur, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kau selalu baik. Baik apa yang Kau buat dalam hidup kami, Tuhan, semua mendatangkan kebaikan. Sebab itu kami mau bersyukur, kami mau bersyukur. Kami sembah, kami sembah, kami muliakan namamu. Perbuatanmu ajaib dalam hidup kami, perbuatanmu besar dan mulia bagi kami, Tuhan.
luar biasa Tuhan. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Kami bersyukur, sebab rancangan-Mu ajaib, rancangan-Mu sempurna dalam hidup kami. Tak pernah salah, sebab itu kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau. Sungguh hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan, layak diagungkan selamanya. Selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Engkau Yesus. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami tinggikan Engkau Yesus, kami muliakan nama-Mu, sebab hanya Engkau yang layak dipuji, layak disembah, ditinggikan atas segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Semua baik, semua baik, semua baik yang Kau buat. Kami bersyukur, kami sembah Engkau. Haleluya.
yang setia. Engkau Allah yang selalu ada di dalam setiap musim hidup kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Kami mau terus bersamamu di sepanjang umur hidup kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
lebih dari cukup bagi kami. Anugerah yang kau buktikan, kau nyatakan, dan kau limpahkan dalam hidup kami. Sebab hanya oleh karena anugerah-Mu kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Dan biarlah kami terus hidup di dalam anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kebaikan-kebaikan-Mu, rancangan-Mu yang sempurna, rancangan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau menyertai kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami, menguatkan, menghibur, menopang, meneguhkan, memberikan jawaban dan pertolongan, dan tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari ini. Kami siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, Ibu Ros, silakan. Ya, Shalom dengan aku bacakan ya renungan kita hari ini di 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Berikutnya, memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Nah, kayaknya tentang memberi ini kemarin Pak Heri juga sudah menjelaskannya banyak ya. Jadi dari kemarin ada yang saya tangkap juga, memberi harus dengan apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita. Nah, kalau yang saya dapat dari ayat 6 nih, saya pikir hukum ini bukan cuma tentang maksudnya hukum orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, ini hukumnya bukan cuma untuk orang percaya. Hukum ini umum gitu. Sepertinya berlaku juga untuk orang-orang yang bukan orang percaya. Karena saya banyak melihat orang-orang yang justru orang-orang yang agamanya
bukan orang percaya itu malah memberi, mereka memberi juga luar biasa dan mereka juga sangat diberkati. Jadi hukum ini bukan cuma untuk kita orang-orang percaya, tapi berlaku umum gitu. Ketika memberi, kita diberkati. Yang saya dapatkan juga yang ayat 12 ya, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Terkadang kalau kita melihat banyak orang-orang yang kekurangan, terkadang mereka bisa komplain kepada Allah mungkin bahwa Allah tidak adil. Mengapa banyak orang kaya, mengapa banyak orang miskin? Nah, saya melihat di sini bukan Allah tidak adil, tetapi Allah ingin suatu keseimbangan dan anak-anaknya belajar seperti Dia yang murah hati. Karena ada ayat bahwa Bapa kita adalah murah hati. Jadi orang-orang yang sanggup harusnya menolong, memberi, agar orang yang menerima bantuan itu bisa memuji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Nah, itu salah satu juga yang saya dapatkan. Jadi kita mau belajar seperti Allah kita, murah hati, Dia yang memberikan memberikan kepada setiap kita hujan baik untuk orang jahat, orang benar, memberkati setiap anak-anaknya yang melakukan perintah-perintahnya. Nah, itu yang saya dapat. Jangan jemu-jemu untuk memberi. Kita memberi juga jangan cuma sekitar harus orang percaya gitu. Tidak, sama orang-orang yang sekeliling kita juga kita bisa memberi walaupun tidak sama-sama orang percaya. Nah, itu yang saya dapatkan. Mana Pak Heri? Saya kembalikan sama Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Ibu Ros. Menarik apa yang Ibu Ros sampaikan, khususnya di bagian depan, dan saya juga mau menjelaskan hal itu, karena itu hal yang penting untuk difahami oleh orang-orang percaya. Seperti apa yang Ibu Ros tadi katakan, hukum ini berlaku universal untuk semua orang. Siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Nah, kebenaran yang ingin saya bagikan seperti ini Bapak Ibu. Kan Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu, dan Tuhan itu menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Artinya kita harus paham, memang Tuhan itu kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tapi tentu Tuhan yang menjadikan langit dan bumi yang kita sembah, yang kita kenal di dalam nama Yesus Tuhan, kan bukan cuma Tuhannya kita, tapi Dia juga Tuhan umat manusia semuanya. Nah, berkali-kali saya juga pernah katakan seperti ini, apa sih lebihnya kita, orang Kristen, orang percaya, dengan orang yang nggak percaya kepada Yesus? Lebihnya itu cuma satu, Bapak Ibu, yaitu kita adalah orang-orang yang menerima anugerah. Kita orang-orang yang menerima kasih karunia, orang-orang yang menerima hidup yang kekal, karena kita mengaku di mulut, percaya di hati, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup kita. Nah, selebihnya hukum-hukum Tuhan, yaitu firman Tuhan, itu akan tetap berlaku secara universal. Artinya ya seperti Ibu Ros tadi katakan, yang berkali-kali juga saya pernah sampaikan. Kalau kita orang Kristen, tapi kita malas, ya kita akan mengalami apa yang firman Tuhan katakan. Kita jadi miskin, kita jadi kekurangan. Nah, sebaliknya, sekalipun orang nggak percaya kepada Yesus, tapi kalau dia rajin, dia jujur, dia dapat dipercaya, dia akan berhasil dalam hidupnya. Hidupnya akan
diberkati dalam artian dia punya materi. Nah, tentu banyak hukum-hukum yang lain yang Tuhan berikan, apalagi yang namanya hukum alam, itu berlaku. Karena kan kita pernah juga membaca, Tuhan itu menerbitkan matahari, baik untuk orang jahat maupun orang baik. Tuhan itu menurunkan hujan, baik untuk orang jahat maupun orang baik. Nah, jadi arti begini Bapak Ibu, jangan kita ini merasa eksklusif, akhirnya kebablasan. Kita pikir kita hidup di dalam kasih karunia, sehingga akhirnya kita keenaan, jadi anak yang manja. Nggak seperti itu. Makanya kadang banyak orang Kristen itu bersungut-sungut aja isinya, mengeluh, membanding-bandingkan dengan orang lain, merasa, wah kok aku ini anak Tuhan, sudah melayani. Wah, tolong hari ini paradigma seperti itu harus dirubah. Harusnya kita lebih dari orang-orang yang nggak mengenal Tuhan. Kalau orang mengenal Tuhan rajin, kita harus lebih rajin. Kalau orang yang nggak mengenal Tuhan bisa jujur, kita harus lebih jujur. Kenapa? Karena kita ini punya DNA-nya Allah, kita punya DNA-nya Bapak kita. Nah, makanya mari Bapak Ibu jadi orang Kristen yang benar-benar memancarkan Kristus itu secara nyata. Kalau bicara soal kerja, Yesus aja pernah ngomong, aku akan tetap bekerja karena sampai saat ini Bapakku sedang bekerja. Nggak kenal waktu. Yesus itu pagi-pagi buta sudah bangun, berdoa seperti Bapak Ibu, terus mencari wajah Bapa di surga, terus sepanjang hari dia kerja, bahkan firman Tuhan pernah mencatat, sampai makan pun nggak sempat. Terus malam-malam dia berdoa semalam-malaman. Jadi Yesus mengajarkan banyak hal dalam hidup kita. Jadi jangan jadi orang Kristen yang manja dengan paradigma yang salah, isinya akhirnya bersungut-sungut, kecewa kepada Bapa di surga. Jadi sekali lagi, semua hukum alam, semua hukum firman, itu berlaku secara universal Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, kelebihan kita itu cuma satu. Yang membedakan kita dengan orang yang nggak percaya Yesus itu cuma satu. Kita percaya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, yang memberi anugerah hidup kekal. Nanti waktu kita meninggal secara daging, menanggalkan tubuh ini, kita masuk di dalam kekekalan bersama Allah, dan sementara orang yang nggak percaya Yesus, maut, berpisah dengan Allah selamanya. Cuman itu bedanya Bapak Ibu. Selebihnya kita ada di dalam dunia yang sama, kita tinggal di bumi yang sama, kita ada di dalam hukum alam yang sama, dan hukum firman Tuhan ini juga universal untuk semua orang. Makanya sekali lagi berkali-kali saya ingatkan Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Akibat dari kebenaran itu adalah ketenangan dan ketentraman sampai selama-lamanya. Ada orang Kristen, tapi kalau dia nggak lakukan firman Tuhan, rumah tangganya berantem. Ada orang yang nggak percaya Yesus, tapi mereka mempraktekkan nilai-nilai di dalam firman Tuhan. Saling memahami, rendah hati, mengampuni, terima pasangan apa adanya, komunikasinya baik. Rumah tangganya baik-baik, rumah tangganya bahagia, rumah tangganya harmonis. Jadi sekali lagi, harusnya kita lebih, Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan katakan kita ini lebih daripada pemenang. Artinya sederhananya, maaf kalau agak keras saya ngomong, kalau sampai kita orang Kristen nggak lakukan firman Tuhan, itu kelewatan banget Bapak Ibu. Dan rugi sendiri sesungguhnya. Di dalam seluruh aspek hidup kita. Bukan cuma dalam hal memberi. Di dalam seluruh aspek hidup kita yang seperti saya gambarkan tadi. Masa kita rumah tangga orang Kristen babak belur berantem, padahal orang yang nggak kenal Yesus aja, mereka mempraktekkan istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Bahkan terkadang kan kita sering ledekin, mereka itu istrinya istri-istri yang soleha, bisa hormat sampai cium setiap mau. Ya mungkin kita secara fisik nggak harus seperti itu, karena kita bicara lebih banyak kepada sikap hati. Tapi kalau hal-hal seperti itu dilakukan juga nggak salah. Beberapa waktu yang lalu saya kunjungi satu jemaat yang dia menikah dan keluarga
istrinya memang belum kenal Tuhan, dan dia ngomong, karena saya lihat ketika anaknya mau keluar atau mau pulang, salim. Nah, bagi orang Kristen mungkin agak lucu karena seperti itu tradisi agama tertentu, tapi saya katakan saya setuju dengan apa yang kamu lakukan. Itu bagus kok, budaya yang bagus. Dari kecil anak diajarin hormat sama orang tua. Kalaupun kita nggak lakukan hal itu, nggak salah juga. Yang penting kita ajarin anak kita untuk hormat orang tua. Nah, jadi sekali lagi kebenaran pertama seperti apa Ibu Ros tadi katakan, firman Tuhan itu hukumnya, perintah-perintahnya itu berlaku secara universal, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi lebihnya kita itu cuman kita terima anugerah keselamatan. Dan harusnya kita lebih dari mereka karena kita menerima kasih karunia. Nah, jadi sekali lagi dalam hal memberi yang seperti Ibu Ros tadi katakan, kenapa ada orang kekurangan, kenapa ada orang kelebihan, supaya ada keseimbangan. Makanya hari-hari ini kita diajar untuk memiliki kemurahan hati. Walaupun seperti yang saya katakan, yang tadi Ibu Ros juga sudah singgung, kita ini harus memberi berdasarkan apa yang ada pada kita, bukan yang tidak ada pada kita. Makanya seperti yang berkali-kali sudah saya katakan, kami mengalokasikan 10%. Karena ayat ini kan ada roti untuk dimakan, benih untuk ditabur. Jadi jangan sampai kita jor-joran memberi karena untuk dilihat orang, akhirnya bukan benih saja kita tabur sampai roti. Harusnya itu kan kita makan. Nah, seperti saya katakan, 10% persepuluhan. 10% alokasi untuk memberkati orang lain, memberi. 20-30% itu untuk investasi, mau nabung, mau investasi beli apa, atau yang 50%-nya sampai 60% untuk dikelola, untuk dinikmati, untuk dimakan, untuk keperluan sepanjang bulan kalau memang kita karyawan. Atau kalaupun kita pengusaha, saya selalu ajar, disiplinlah dirimu. 1 bulan itu terima gaji dari perusahaanmu berapa. Terus dikelola dengan bijak. Jadi bukan jor-joran, karena banyak anak Tuhan yang akhirnya datang kepada saya mengeluh dan protes dan bersungut-sungut bukan cuma kepada gereja, bahkan kepada Tuhan. Katanya kalau aku memberi, aku diberkati. Ini usahaku jadi tambah babak belur. Nah, setelah saya korek, saya selidiki, oh ternyata dia salah. Bukan Tuhan yang salah. Dan gereja juga nggak tahu kamu memberi itu ukurannya dari mana, kan gereja juga nggak tahu. Contoh kasus, dia pinjam uang bank, anggaplah 1,5 M. Terus ada tantangan iman, wah terbakar hatinya, emosi, perasaannya. Sret, wah dia ambil 100 juta, jebret. Wah nggak lama sret, 50 juta jebret. Mungkin nama dia seperti disanjung orang. Tapi ingat, itu kan uang modal, uang putaran Bapak Ibu. Lebih parahnya lagi, itu uang pinjaman yang bunganya terus berjalan. Nah, makanya saya selalu ajar jemaat, kalau dia pengusaha apalagi pakai uang. Sekali lagi, dari keuntungan bersih. Bahkan persepuluhan pun itu diambil dari penghasilan bersih, bukan dari omset. Atau kalau kita mendisiplin diri kita dengan menggaji diri kita, ya dari situlah ambil. Nanti kalau 1 tahun ada dividen, ada keuntungan yang dibagi lagi, ya kita ambil lagi persepuluhan. Nah, terkadang banyak orang Kristen nggak paham hal-hal ini, mungkin juga karena nggak diajar. Pokoknya beri, wah di rekening masih ada, pokoknya beri. Ya lihat rekeningmu itu isinya apa, uang bank pinjaman, modal, kecuali itu memang tabungan dingin, kalau saya ngomong sama mereka istilahnya. Kalau itu tabungan dingin, ya boleh, artinya tuh yang dari investasi tadi, yang Bapak Ibu tabung, nggak terganggu dengan modal, nggak terganggu dengan putaran bisnis, terus memberi lebih dari situ, it's okay, nggak masalah Bapak Ibu. Tapi kalau itu putaran modal, ya jangan dihitung dari situ, hanya supaya dilihat orang. Sekali lagi, makna dari memberi berdasarkan apa yang ada padamu, yaitu apa yang menjadi hak kita untuk kita kelola, kita nikmati. Kalau karyawan ya jelas lah, berarti sebulan itu gajinya sekian. Kalau pengusaha ya keuntungannya berapa sebulan.
Nah, dari situ yang roti untuk kita makan. Benih yang untuk kita tabur. Nah, tujuannya jelas, berilah dengan murah hati, beri dengan kerelaan, supaya ada keseimbangan. Bahkan seperti ayat-ayatnya katakan, supaya dengan ketaatan kita, orang lain bisa bersyukur kepada Tuhan. Nah, jadi itu yang ingin saya tambahkan. Jadi mari Bapak Ibu, renungkan firman Tuhan, pahami firman Tuhan secara benar, supaya kita nggak jadi orang Kristen yang salah paradigma, Bapak Ibu. Sehingga ujung-ujungnya kita nyalain keadaan, nyalain orang, bahkan nyalain Tuhan. Padahal kita sendiri yang salah karena kita nggak paham, karena kita nggak ngerti. Memang kita harus jadi inspirasi, kita harus memberi, tapi tentu dengan ketulusan, keikhlasan, bukan dengan tujuan yang lain, Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Doakan istri saya kurang sehat, makanya pagi hari ini dia tidak bisa ikut orang Deo. Oke, saya serahkan kepada Hengki. Halo, Heng. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Buyung. Halo, dengar nggak? Oke, dengar Ko Buyung, jelas. Oke, dengar nggak Eri ya? Dengar. Oke, kita mau bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur dapat bangun dalam kondisi tubuh yang sehat Tuhan. Setiap kami yang hadir, kami mau bersyukur Tuhan. Kami juga mau berdoa buat rekan-rekan kami yang tidak hadir Koram Deo pagi ini. Biarlah anugerah dan kasih karunia-Mu juga tercurah atas hidup mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang belum terlibat di dalam Koram Deo ini. Engkau juga boleh menggerakkan hati setiap mereka lewat hidup kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa khusus buat rekan kami. Kami mau berdoa buat Pak Siregar yang saat ini dalam pemulihan kesehatannya Tuhan. Roh Kudus Engkau terus campur tangan. Semakin hari dia semakin pulih, semakin hari dia semakin kuat. Biarlah kasih karunia-Mu tercurah atas hidupnya ya Tuhan. Di masa tuanya, beri dia kesehatan, beri dia umur panjang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat menantunya Pak Petrus yang saat ini merindukan untuk bisa pindah dari Papua ke Pontianak sehingga dia dapat berkumpul bersama keluarga Tuhan. Roh Kudus biarlah Engkau menjawab kerinduan hatinya ya Tuhan. Dia tidak jemu-jemu berdoa kepada Engkau. Mohon kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu tercurah dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap kami yang hadir pagi ini Tuhan. Biarlah hidup kami terus semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Hidup di dalam kebenaran-Mu, kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Bu Vichen yang pagi ini kondisi tubuhnya kurang sehat. Biarlah Tuhan, Engkau juga mencurahkan kesehatan dan damai sejahtera-Mu tercurah atas hidupnya. Hati gembira adalah obat Tuhan. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia, yang beberapa hari yang lalu telah melewati ulang tahun yang ke-77. Biarlah bangsa ini semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin sejahtera ya Tuhan. Berkati pemimpin kami, presiden kami, wakil presiden, dari jajaran yang tertinggi sampai yang ke bawah Tuhan. Biarlah di dalam memimpin bangsa dan negara ini, mereka boleh hidup takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Pak Simon yang saat ini masih berada di luar kota. Biarlah Engkau tutup bungkus kendaraan dia pakai untuk kembali ke Jambi dengan kuasa darah-Mu ya Bapak. Terima kasih. Kita mau berdoa Bapak kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami
hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, Engkaulah kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu. Ya, kebenaran firman-Mu memerdekakan hidup kami. Kami terus menjadi orang-orang yang murah hati, seperti Engkau Bapa kami yang murah hati. Sehingga perbuatan tangan-Mu yang ajaib dinyatakan melalui hidup kami, dan orang-orang bisa bersyukur karena ketaatan kami akan firman-Mu. Dan hidup kami jadi berkat, jadi inspirasi bagi banyak orang dan Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, malaikat-Mu mengatur tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini, di dalam seluruh aktivitas kami, dalam pekerjaan dan pelayanan kami, supaya Engkau dipermuliakan. Biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, ya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.